Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadza syukur wa kita bahagiakan kita bersyukur Allah Taala atas nikmat yang kita terima. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita mengikuti kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Kali ini mengambil tema mengenal Allah melalui Al-Fatihah. Sebenarnya kami sampaikan terkait dengan kegiatan kurban. Kami masih menerima titipan kurban, baik berupa domba ataupun berupa uang yang kami fasilitasi untuk panitia. Dan berikutnya untuk patungan sapi masih terbuka satu kloter terakhir hingga tanggal 22 dengan catatan jika tidak memenuhi 7 orang maka dialihkan ke domba atau kambing. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf dan pada sebagai tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim asy-syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah sekalian yang semoga rahmati kita semua, di kesempatan kajian kita di malam ini kita membahas tentang pelajaran-pelajaran termasuk kaidah-kaidah penting yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Di antara pelajaran yang kita ambil dari Al-Fatihah, bahwasanya Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang menjadi kewajiban kita setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun sebelumnya kita dapati di antara penjelasan para ulama sebelum membahas tentang tauhidullah, itu cara kita mengisahkan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu dipahami dulu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya, tujuan pertama kita diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qala syaitanur rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Dan kita tahu manusia dan jin itu makhluk yang datang belakangan. Jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan itu bukan kita sebagai manusia, bukan jin sebagai jin, bukan. Ada makhluk yang lain yang Allah ciptakan, ya, sebelum adanya jin dan manusia. Apa itu? Malaikat. Malaikat sudah ada duluan sebelum adanya jin dan manusia, ya. Dan makhluk yang lain yang Allah dulu ciptakan langit dan bumi itu sendiri. Nah, ketika manusia, Allah akan menciptakan jin dan manusia sebagai ciptaan baru yang Allah akan hadirkan, maka Allah berfirman, aku tidak ciptakan mereka itu jin dan manusia yang tadinya tidak ada sekarang jadi ada, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku, menghambakan diri kepadaku. Dan untuk menyempurnakan itu, Allah sediakan fasilitas-fasilitas. Misalnya kita sebagai manusia, ya, Allah sediakan fasilitas-fasilitas untuk mewujudkan mereka diciptakan tersebut beribadah kepada Allah.
Apa fasilitasnya? Pertama berupa informasi tentang bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Kalau bahasa kita, ini ada handbooknya, ini ada mekaniknya. Bisa disebut produk. Agar produk itu menjadi terbaik, maka ada buku handbook, guidance booksnya, yang menjelaskan nih perangkatnya begini, ini mesinnya begini. Dan ada mekaniknya yang bisa mengoperasikan, mengerti mesin ini kalau bermasalah seperti apa, dan supaya tetap awet seperti apa. Dan produk manusia yang Allah ciptakan, Allah pelihara dan mereka tetap baik dan selamat dan diselamati, yaitu Allah turunkan bukunya namanya Al-Quranul Karim. Mekaniknya siapa? Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka rincian bagaimana cara beribadah kepada Allah sebagai tujuan mereka itu ada. Makanya kalau kita ingin mendekati Allah, beribadah kepada Allah, jangan sampai kumahain gitu. Menurut saya enaknya ibadah tuh kayak gini. Menurut lu ibadahnya kayak gitu? Enggak. Kenapa? Karena Allah hanya menerima ibadah kalau ibadahnya itu sesuai prosedur. Kalau bahasa kita SOP. Perusahaan sudah ada SOP, standar prosedur ya. Baru selesai jalan untuk perusahaan, kalau SOP-nya jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan produknya itu, kemudian kalau tujuan mereka diciptakan ibadah, maka ibadah mereka hanya akan sampai diterima oleh Allah kalau SOP-nya mereka jalankan. Dan SOP-nya dari siapa? Dari Allah sendiri. Bagaimana? Ya, eksekusinya itu Allah turunkan Rasul untuk menjelaskan SOP-nya. Dan salah satu disampaikan oleh Rasul Allah ini adalah apa? Beribadah mereka, ya, tujuan mereka diciptakan untuk beribadah, dan ibadah mereka agar sampai dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti SOP-nya Rasul Muhammad SAW. Ya, agar ibadah kita itu sampai kepada Allah. Kalau setiap orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, pakai caranya masing-masing. Ya, pertanyaannya, dari 100 cara tuh buat dari 100, yang benar yang mana? Siapa yang menjadi hakimnya? Siapa yang jadi penentunya, memutuskan dari 100 cara ini yang benar ini? Kalau bukan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang tahu apa yang Allah inginkan. Karena Rasulullah tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah suka dan tidak suka. Ya, maka ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, dan ibadah itu ya akan terwujud dan benar bila ibadah itu sesuai dengan apa? SOP yang Rasulullah ajarkan. Dan itulah kandungan mana dari ayat Iyyaka na'budu. Itulah kandungan mana ayat Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah. Maksudnya kepadamu lah kami ibadah, hanya untukmu kami ibadah, dan sesuai caramu ya Allah, gitu. Dua kalimat itu. Mana Iyyaka na'budu, hanya untukmu saja kami ibadah, dan hanya dengan caramu saja ya Allah kami beribadah, berdekat diri kepadamu. Dan cara itu ada pada tuntunan Rasul SAW. Maka belajar hadis Rasul agar kita tidak menciptakan sendiri suasana batin ibadah kita hanya berdasarkan perasaan kita dan logika kita. Enggak bisa. Di mana kita tahu perasaan kita ini Allah inginkan? Di mana kita tahu logika kita ini Allah ridhoi, tepat sudah Allah inginkan? Kalau bukan cara Rasul. Maka disitulah pentingnya kita belajar bagaimana Rasul beribadah kepada Allah. Melalui apa? Melalui hadis Rasul. Tapi hadis itu kan Pak Ustaz, ya,
belum tentu benar. Benar kan ucapkan lebih gitu kan? Kita orang bingung tuh. Ada hadis lemah, ada hadis palsu. Kalau Al-Quran pasti sahih kalau saya. Kalau hadis kan betul itu ucapan Rasul. Karena orang menyampaikannya sampai ke Rasul itu tentu benar semua kan gitu kan? Kita mengatakan iya, kalau itu kita ngomong. Kalau yang bukan ahlinya mesti paham. Coba kita ini ya bukan ya dokter gigi. Biar batuk jadi buntu, wah ini pasti panas dalam. Cek salah panas dalam. Belum tentu setiap sakit gigi itu karena panas dalam, bisa jadi dari nyeri hati, utang tidak dibayar, dia buntu. Nah, dokter gigi mestinya jangan nyimpulkan sendiri. Dan kita bukan ahli kan, terus pakai tenaga ahli. Ya, sakit penyakit dalam, oh ini kayaknya saya ini ke dokter. Jadi kita paham persis, ya enggak kok salah-salah itu ya nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau kita simpulkan sendiri, kita bukan di bidangnya, akan repot. Itu baru penyakit fisik. Coba bagaimana dengan ya berkaitan dengan apa? Akhirat kita. Ya, bagaimana akhirat? Caranya apa? Bagaimana kita ikut Rasul? Ikutlah, carilah literatur yang menghantarkan kita ya kepada Rasulullah SAW, dan itu kita berdoa agar kita bertemu dengan guru, literatur, buku bacaan ya tenaga ahli di bidangnya. Karena nanti kalau kita nggak dapat tenaga ahli, nanti semua orang bisa ngomong tentang agama. Betul. Sekarang orang itu ngomong agama itu, setan memang biar dikipas-kipas, biar semua orang ngomong. Supaya semua sesat kabeh, supaya kalau salah tidak terasa. Kalau kita lihat orang yang nggak paham Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, nggak pernah segala macam, kok ngomong agama senang perutnya, merasa dia ngerti agama. Siapa yang mau dia berani? Syaitan. Memang enak itu. Orang-orang yang kurang ilmu dikipas-kipas ngomong sih. Oh, asal balik tampil beri ngomong, setan suka. Padahal kalau ditanya dari mana yang tidak paham kayak gitu, mana ayatnya, mana hadisnya? Pernah belajar ilmu Quran, pernah belajar ilmu hadis? Enggak. Tapi urusan agama semua orang dibuat berani ngomong. Coba kalau urusan dunia, kalau kita bukan bidangnya, mikir-mikir ya. Terus saya sih bukan ahli sih, kok kan? Tapi kalau urusan agama, kenapa kok semua orang berani ngomong? Jawaban satu, kenapa? Karena setan mengetuk hawa nafsu manusia untuk berbicara tanpa ilmu. Agar apa? Agar nanti kalau mereka beribadah pakai versi mereka, bukan versi Rasul. Cakep kan? Makanya kita perlu ya, ketika kita berdoa kepada Allah, mengucapkan iya karena dulu wa yusadil mustaqim, itu permintaan kita adalah apa? Iya karena dulu ya Allah kami beribadah kepadamu dan sesuai caramu ya Allah. Oleh karena itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus itu ya Allah. Apa yang lurus itu? Itu jalan kita beribadah kepada Allah, ikhlas untuk Allah dan sesuai cara Allah. Itu apa? Mengikuti bagaimana Rasul yang Allah utus untuk menjelaskan cara kita beribadah kepada Allah. Maka perlu kita pahami, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam Al-Fatihah menjelaskan tujuan itu, yaitu apa? Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, untukmu saja kami beribadah. Cocok kan? Dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ketika kita mengucapkan iya wa na'budu, nyambung tuh. Kita menegaskan ya betul ya Allah. Melalui Al-Fatihah ini kami menegaskan bahwa kami memang dicipta untuk beribadah, dan ibadah itu untukmu saja ya Allah, dan sesuai caramu ya Allah. Itu mana dia kan? Ya, ini pertama, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bagaimana
Bagaimana kita menambah dari aspek apa? Dari aspek bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ya pengejauhan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, perlu kita pahami tujuan kedua Allah menciptakan kita agar kita apa? Mengetahui zat yang menciptakan kita, mengenal Allah yang merupakan sesembahan kita. Bagaimana seseorang dia bisa beribadah sesuatu yang tidak mereka kenal? Bagaimana mereka menghambakan kepada zat yang mereka tidak ketahui? Maka di antara tujuan Allah menciptakan manusia agar mereka mengenal siapa pencipta mereka, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa terciptanya 7 langit dan 7 bumi ini dengan urusan menetapkan kepada kesemuanya agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terdapat yang surat At-Tolaq ayat yang terakhir, yaitu ayat 12. Surat At-Tolaq ayat 12, di mana Allah Taala firman, ya Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzal al-amru bainahum lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi yang sebesar itu dan menetapkan urusan di antara keduanya. Agar apa? Ya, karena kalau ciptaan langit dan bumi dan kita sebagai penghuni dalamnya pada bumi tersebut, apa kata Allah? Lita'lamu, agar kalian mengetahui Allah ala kulli syai'in, bahwa Allah kalian yang telah menciptakan kalian itu ala kulli syai'in qadir, yaitu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah kekuasaannya. Dia Maha tinggi, Maha berkuasa, Maha mulia, Maha agung. Di ciptaannya itu rendah, lemah dan membutuhkan Dia. Wa anna waqad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian tahu wahai makhluk Allah, ibadah Allah, ibadah nas, wa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka mintalah itu kepada Allah agar diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bermanusia ilmunya masih sedikit, tapi sedikit itu seringkali buat mereka merasa sudah besar. Ya. Adapun Allah tidak ada satu pun tempat, ruang dan waktu yang Allah tidak mengetahuinya. Hadirkan seseorang atau negara atau teknologi yang paling hebat, tetap teknologi tidak bisa mengetahui apa? Alam semesta. Pasti jatuhnya perbagian-perbagian, betul ya? Apakah bisa seorang profesor bidang teknologi kelautan dia menguasai tentang teknologi pertanian? Tidak bisa. Di ahli bidang itu, awal-awalnya canggih bidang itu, dia tidak bisa diterapkan ke bidang yang lain. Otaknya nggak mungkin bisa masuk pada bidang yang lain. Dengan teknologi yang lain itu nggak mungkin. Dan kalau senang bisnis, belum bisa jadi guru. Jadi guru belum jadi bisa tukang dagang. Beda passion, beda disiplin ilmu. Nggak ada orang tuh dia guru, dia berdagang, dia petani, dia pelaut, nggak ada begitu. Apa bidang saja. Tapi dia manusia dengan satu bidang, yang masuk bidang itu dia seorang terpintar sedunia. Ilmunya satu bidang. Tapi Allah mengatakan agar kalian itu tahu siapa cipta kalian itu, ilmunya luas, meliputi seluruh ciptaannya. Wa qad hata bi kulli syai'in ilma. Dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Adapun kita ilmu kita sedikit, kekuasaan kita terbatas. Kalau begitu, pilihlah menjadi hamba Allah. Jangan memilih untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memilih untuk membanggakan Allah. Memilihlah untuk tunduk beribadah dan patuh kepada Allah. Kenapa? Kalau itu dipilih, Anda akan beruntung. Beruntung. Emang untungnya apa?
Satu, hati tenang. Kalau seseorang sudah merasa dirinya lebih tinggi dan hebat, tidak mau turut sama Allah, saat itu Allah memberikan siksaan batin pada dirinya. Dia akan selalu gelisah. Percayalah, bila seseorang dengan hartanya yang banyak, jabatan tinggi, tapi dia tidak menjadi hamba Allah, dia pasti gelisah. Pasti. Makanya kita nggak usah aneh lihat orang kaya, cantik, jabatan kok matinya bunuh diri gitu. Kok kalau tidur harus makan obat itu gitu. Kenapa? Tadi ya, Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu apa yang buat manusia itu tenang. Kapan? Ketika mereka mau memilih menjadi hamba Allah. Saat itulah harta yang dia miliki, ketika dia tahu ini adalah bahwa dia adalah hamba Allah, dia akan gunakan harta itu di jalan Allah. Ketika dia menjadi hamba Allah, ketika jabatan, dia akan gunakan jabatan itu untuk di jalan Allah. Maka dia tenang dengan hartanya, dia tenang jabatan. Tapi ketika dia gunakan untuk dunianya semata, memuaskan nafsunya, dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak. Kenapa? Allah sebagai pencipta manusia menggambarkan bahwa manusia hanya akan tenang kalau mereka selalu ingat kepada Allah, baru dia akan tenang. Buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dia tenang dengan ingat kepada Allah, dan demikianlah hati itu akan tenang kalau dia terikat dengan Allah saja. Kalau dia jauh dari Allah, dia akan gelisah. Walaupun dunia sudah melengkapi dirinya, dia pasti akan gelisah. Maka dia mencari-cari, sebenarnya saya itu hidup dulu mau cari apa sih? Dulu waktu gak punya duit, pengen kaya. Begitu kaya, cari apa lagi? Oh, saya pengen punya banyak perempuan. Orang yang ada agama, semua perempuan dicoba. Coba juga, apalagi yang dicari? Oh, bersiap kesana kemari dalam luar negeri, pakai uang semua dalam, apalagi dicari? Bingung. Sampai-sampai ini kisah nyata di zaman sekarang. Ada orang itu hartanya di mana-mana. Ya, semua kesenangan dunia sudah dicoba. Saya dia bingung, dia kayak orang gila di kampung itu aja. Dia buat bolong sendirian, bulan-bulan ke ujung nanti tarik lagi kayak orang gila. Dia bingung, saya mau cari apa lagi? Duit sudah banyak, semua kesenangan sudah saya coba, mau minuman keras, perokok semua sudah. Bingung, apa yang saya cari? Kita itu masih butuh duit, beda kita masih pas-pas. Masih kita bisa akan kumpulkan punya buat sih bangun rumah besar, bangun rumah dia tahu, karena kita pas. Tapi orang tidak punya itu, bosan dan bingung, saya mau cari apa lagi? Karena kata Nabi SAW, manusia itu kalau dibeli dua lembar emas nggak akan pernah puas sampai dia dapat 3, kasih 3 pengen 4, dan berarti kalau dia udah mati. Itu sifat asli keinginan manusia. Kita ini bukan sebagai keinginan, karena semua itu kekasih. Kamu jangan bilang, dari orang itu kita pengen. Lu dikasih masalahnya. Kalau udah dikasih, makanya kalau kita mencukupkan keinginan kita hanya Allah, tenang. Orang punya, nanti juga mati, gak akan dibawa. Santai, gak akan gelisah, gak akan iri, gak ada. Kita mau mati. Alpatnya mau dibawa, enggak. Jabatan enggak pernah kita berkumar ente dulu. Jabatannya apa? Kuliahnya pada Islam university. Ditanya dulu waktu di dunia Islamnya udah betul belum? Dulu waktu di dunia ikuti Allah enggak, cinta Rasul enggak? Kan itu ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Orang yang bukan bingung itu kan. Ada hubungannya dengan dunia. Makanya bila kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya agar kita menjadi hambanya, pilihlah itu. Dan Al-Fatihah menghadirkan itu. Allah perkenalkan dirinya Allah Rabbul Alamin dalam Al-Fatihah, Allah Rahman Rahim, Allah Malik Yawmiddin. Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam Al-Fatihah. Dan kita baca dalam salat kita. Dan itu rangkai dari apa? Tujuan kita diciptakan, dan kita tahu Allah yang diciptakan kita itu siapa. Dia Rabbul Alamin. Karena
bukan Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Rabbul Alamin. Anda tahu apa Rabbul Alamin? Siapa Rabbul Alamin? Itu Allah. Rabbul Alamin artinya dia yang pencipta seluruh makhluknya, dia yang menguasainya dan diatur semuanya. Itulah Rabbul Alamin artinya. Dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Saya kembali, tidak ada manusia yang lagi selalu dari posisi pertanyaan, tapi Allah menguasai seluruh ciptaan. Tidak ada satu pun yang ciptakan Allah tidak tahu dari mana dia berasal, bagaimana dia berkembang, dan bagaimana ujungnya di hari kiamat. Allah sudah tuliskan itu dalam kitab Mahfuz. Tidak ada satu pun kejadian di muka bumi. Saya mau tanya sama kepada ibu, kita di malam ini nih duduk di sini berapa orang nih, bapak ibu-ibu itu sudah ditakdirkan belum? Sudah belum? Sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ciptakan kita bumi. Jadi kalau ada orang itu dia lahirnya ini besar begini jadi mati yang terkali ini, itu sudah tertulis, nggak akan mungkin ada keluar. Jadi ketika Allah tetapkan ditulis dalam Mahfuz, nggak akan mungkin ada makhluk yang keluar di catatan ini. Menunjukkan apa? Bila Allah menetapkan satu, tidak ada makhluk yang punya pilihan yang lain. Semua yang masuk dalam rangkaian aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu murni kuasa mutlak kepada hambanya. Itu yang Allah kenalkan tentang dirinya. Kita tidak mau keluar dari kekuasaan Allah. Tidak mungkin. Kenapa? Apa yang kita ucap kerjakan semuanya sudah tertulis di dalam Mahfuz. Cuma kan kita nggak tahu persisnya, kalau sembunyikan ilmu itu. Tapi yakinlah, Rasul mengajar kepada kita iman pada takdir bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan bagaimana tidak terjadi perubahan yang boleh terjadi, semuanya Allah telah tahu. Yakin nggak? Betul nggak? Allah tahu segala sesuatu sebelum terjadi, sedang terjadi, sudah terjadi, dan bagaimana kalau tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah tahu. Semuanya lengkap ilmu Allah. Makanya Allah kabarkan kepada kita, Allah ciptakan langit dan bumi agar kalian tahu ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Apa yang sudah terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi Allah tahu, apa yang terjadi Allah tahu, dan sesuatu tidak terjadi kalau terjadi Allah tahu. Enggak ada sesuatu yang di luar dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua di bawah kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir, lahir kafir, besar kafir, semuanya itu telah Allah tetapkan. Si fulan memang lahir besar kafir, mati kafir, itu sudah Allah inginkan dia akan seperti itu. Dan tidak mungkin dia bisa masuk Islam kalau Allah sudah tetapkan seperti itu. Persoalannya kan kita kan nggak tahu yang tetapkan, maka dakwahi supaya masuk Islam. Sebagaimana kita tidak tahu nih surga neraka kita gimana nih, gitu kan? Tapi kita harus berjuang kan, kita harus surga. Ya. Jadi pahami oleh kita bahwa Allah menciptakan kita dengan dua tujuan. Yang pertama untuk menjadi hamba-Nya, maka pilih itu. Kita akan bahagia dunia akhirat. Kita akan dengan ketenangan kalau kita memilih kita menjadi hamba Allah. Yang ketika ada berkumandang, ayo siap-siap sholat. Karena hamba Allah itu adalah orang yang kalau dipanggil datang. Namanya karyawan teladan. Kalau terus mati datang, kapan namanya itu karyawan teladan namanya. Jadi kita hamba teladan. Kapan dipanggil oleh Allah dia akan datang. Dan Allah yang panggil datang sholat. Buktikan bahwa kita ini hidup sebagai hamba Allah. Sholat. Allah yang panggil. Raja semua manusia itu Allah. Allah yang panggil datang. Jangan banyak alasan. Kita kalau di dunia, kalau makan kita bos kita bekerja pada pasti datang. Kalau ada kita lagi. Padahal semua atasan di dunia ini Allah yang menguasainya. Tapi kenapa panggilan Allah kita masih mikir-mikir? Jawabannya satu, kita tak paham dan belum menerima bahwa Allah itu bosnya kita. Allah itu pendidikan kita. Allah itu Tuhan. Allah itu pencipta Allah kita. Itu masalahnya. Kita belum menerima satu situ masalahnya. Kita masih menghadirkan Allah nafsu kita, masih ada yang lain dan Allah yang kita tunggu. Jadi ketika kita doa, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu sejati Allah, maka kita akan memproses itu, eksekusi itu dari kita. Allah panggil, ada kayak saya. Ya, sekarang mau kurban nih, gitu kan?
Ketika Rasul bersabda, ya, man kana lahu sa'atan wa lam yudahi wa fala yuqribanna fi masjid hadza, kata Nabi sallallahu. Orang yang punya kemauan untuk berkorban, dia punya harta yang cukup untuk berkorban, nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat masjid kami ini, kata Rasulullah SAW. Itu orang yang nggak patut dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat pahala daripada masjid yang lain. Tapi bagi orang yang punya harta, tidak mau kemudian dia berkorban, pada dia mampu, dia tak punya keistimewaan sama sekali untuk dimuliakan di masjid Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid Rasulullah SAW. Maka berkorban. Kurban itu panggilan kita sebagai hamba Allah. Bila kita punya harta, berkorban. Kita punya harta, berkorban. Ya. Kalau mengikuti bakhil, gak habis-habisnya. Saya itu 3 juta di kerupuk bisa 3 kompres besar, titipnya warung-warung bisa dapat 10 juta. Orang bakhil itu, ya, susah. Dia mau keluarkan uang. Ya. Makanya kata Allah, wa may yukashuha nafsihi fa ulaika maflihun. Orang yang wajarnya dari kebakhilan dirinya, dia orang beruntung. Allah yang mau 2 kali berkata-kata, wa may yukashuha nafsihi fa ulaika maflihun. Siapa yang wajar dari kebakhilan dari dirinya, uang itu dari dirinya, dia orang beruntung. Sifat bakhil, kikir, pelit ada pada semua orang. Tapi ada beberapa orang yang Allah beri dia kekuatan untuk melawan kebakhilan, sehingga jiwanya awal berat, udah dia lawan, lama-lama akhirnya apa? Dia enteng mengeluarkan hartanya. Nah, sifat manusia itu apa? Kata Allah, manusia kepada harta itu, ya, hubban jamma, kata Allah. Kepada harta sukanya minta ampun Tuhan, dan harta itu sifat manusia. Jika kalau saya suka melepas itu, sedekah keluarkan. Ada kencengan lewat. Ada 5 warna, merah, biru, hijau, apalagi ungu gitu ya, keren, abu-abu. Ada 5 lembar dan bisa milih yang merah, hebat. Milih yang biru lumayan, ujung-ujungnya antara 10.000, 10.000. Padahal kita pasti punya receh, penyusun uang lagi di rumah. Tapi soal manusia begitu, takhil dan apa? Kalau ada 2.000, ngapain 20.000? Kalau ada 20.000, ngapain 100.000? Padahal dia masih punya uang. Sifat manusia. Sifat manusia. Dan seseorang yang hatinya telah, ya, memilih untuk menjadi hamba Allah, ketika Allah memanggil dia untuk bersedekah infak dan berkorban, saya sudah berkali menjadi hamba Allah, maka ya Allah, harta ini Engkau yang kasih, ya Allah, Engkau yang titipkan. Ketika Engkau memanggil harta untuk keluarga jamu Allah, maka sami'na wa ata'na. Ini panggilan Allah. Allah yang panggil. Kalau sudah Allah yang panggil, udah yang lain nggak perlu, nggak penting. Kalau sudah Allah yang panggil, begitu tuh hamba Allah. Selama memang dia sudah wajib hukumnya untuk mengeluarkan hartanya. Nah, itu berwajib bermampu kan. Dan ketika sudah wajib, maka dia akan bersegera. Dia akan bersegera. Ya, termasuk panggilan haji misalnya, ketika orang itu sudah waktunya berangkat haji, berangkat. Uang miliaran ada, tinggal pesan oleh plus atau haji khusus, tiap tahun bisa berangkat. Uang miliaran. Uang miliaran. Berapa haji khusus bagi orang punya uang miliaran? Ini sekitar 400-500 juta. Yang bagi kita mahal, 4 juta itu. Tapi orang yang sudah bisa jajan sehari 10 juta, murah. Benar loh. Kita tuh karena belum pernah aja pegang uang miliaran. Jadi dengan 400 juta itu mahal luar biasa. Tapi makin
dari 10 miliar, kayak mau 10.000. Tapi nggak mau juga dia berangkat haji, KTP Islam. Apa boleh? Dia dan kebakhil dirinya atau merasa kayaknya belum bersih. Enggak, Allah nggak menunggu kita bersih. Justru asal berangkat haji nanti di sono dibersihinnya. Nggak usah khawatir. Allah tak mempersyaratkan kok ke Masjid Haram itu kalau ente udah rajin sholat dulu. Enggak. Ente doa itu juga kalau ente nggak banyak dosa. Misalnya maksudnya doa. Enggak. Allah nggak begitu. Kamu aja berusaha sama Allah, seolah-olah Allah itu didatangi, berdoa kepadanya. Kalau apa syarat-syaratnya kemudian kalau kamu dari sholat bersih dulu, ada dosa dulu, ada dosa kecil dulu, baru kamu berdoa langsung kamu mulai. Enggak, Allah nggak kayak gitu. Allah maha baik, maha pemaaf, maha pengampun. Dan Anda tahu, di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang Allah tulis takdir itu di samping Allah menuliskan tentang dirinya. Apa kata Allah? Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Betul, orang yang maksiat Allah murka. Betul, orang yang tidak taat Allah murka. Tapi ketika itu hamba mungkin kepada Allah, kasih sayang Allah di depan mengalahkan murkanya. Jadi keliru. Bila ada orang berkata, saya Pak Ustaz, kayaknya kok saya doa langsung, kayaknya gak akan Allah dengar. Saya bilang, dosa Pak Ustaz. Dia kira dosa yang besar itu akan menutup ampunan Allah. Gak ada apa-apanya dosamu itu dibanding luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartamu yang engkau miliki, engkau pergi haji dan kadang engkau ingin beribadah haji. Ya, dan karena kau belum berdosa, insya Allah ampunan Allah akan berikan kepada orang yang berkembali kepada Allah. Allah maha pengampun. Kenapa Anda takut untuk menghadap Allah? Ya, beda kalau raja di dunia udah dikasih, dibantu gitu kan, membangkang jauh, ketemu malu kok, takut dihukum kan? Allah nggak begitu. Allah ya, begitu hamba Allah kasih banyak kenikmatan rezeki, dia maksiat sama Allah. Membangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak jadi harta syirik sekalipun. Tapi ketika mau kembali Allah sambut dengan baik. Dan gak Allah kemudian mengatakan tunggu dulu, kamu gak bisa langsung, ditunda dulu pakai prosedur. Enggak. Allah itu tidak seperti manusia, tidak seperti raja-raja di dunia. Allah maha raja, rahmatnya begitu luas. Maka dia menghendaki Allah untuk mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harta Anda untuk berkorban dan berhaji dan yang lainnya. Ya. Tapi seorang yang belum kenal Allah kan takut tuh. Saya kayaknya masih kotor, Pak Ustaz, makanya saya malu ke masjid. Dikira orang ke masjid itu syaratnya harus sudah stabil dulu. Enggak. Allah nggak begitu. Itu kan seolah-olah ya orang itu merasa Allah itu zat yang susah gitu kalau itu ditemui gitu. Saya sering ya ada kalau di agama Kristen yang mungkin Katolik itu kalau orang yang banyak dosa itu dia nggak boleh langsung doa sama Tuhan Bapa, harus melalui apa? Melalui pendeta-pendeta yang melalui Roh Kudus namanya. Nggak boleh langsung. Mau begitu dia dalam Islam seseorang, Pak Ustaz, saya kan banyak dosa, saya boleh langsung minta sama Allah. Allah akan mengatakan, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku, aku kasih. Apakah Allah mensyaratkan boleh minta langsung kalau hati sudah bersih, kalau nggak ada dosa lagi? Enggak. Allah nggak kayak gitu. Maka janganlah kita bersuuzon kepada Allah bahwa dia akan dengarkan doa kita. Kita tidak pantas untuk menjadi hamba layangan. Kita tidak berhak untuk surga. Ya, jangan tutup diri ini untuk menerima Allah sebagai zat yang kita sembah dan kita beribadah kepadanya. Ya, maka kenalilah Allah. Kita belajar mengenal Allah akan membuat kita menjadi seutuhnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dari semua aspeknya. Maka kita akan tahu bahwa menjadi hamba Allah itu adalah pilihan terbaik dengan latar belakang apapun kita.
Ada jamaah karena suka sering gue atau nanya, Pak Ustaz, kira-kira dosa saya diampuni nggak Pak Ustaz? Saya nanya, ente udah pernah nyembah patung belum? Belum Pak Ustaz. Pernah zina? Enggak Pak Ustaz. Merampok? Enggak Pak Ustaz. Bunuh orang? Enggak Pak Ustaz. Ya Allah ya akhi, sahabat itu musyrik nyembah patung, bunuh orang, perang dalam perang, mereka bisa berbuat maksiat. Dosa mereka jauh lebih daripada dosa ente. Ketika mereka kembali kepada Allah, memberi Islam sebagai yang terbaik, mereka menjadi sahabat-sahabat terbaik dan penghuni surga. Kenapa kita ragu? Masa tak pantas kepada Allah mengampuni dosa? Allah, saya tanya, Allah tuh tak kayak gitu gitu. Tapi Pak Ustaz, saya kayaknya gini. Allah Ta'ala berfirman, Ana ibadati abdi falyadunya abdi masya'a, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yasha. Aku itu kata Allah, bagaimana pesan hambaku kepadamu. Silakan dia berprasangka kepadaku sesuai dia inginkan. Maka bila kita tahu Allah itu maha baik, Allah maha bertobat, Allah senang kita beribadah, Allah menerima amal kita sedikit dan Allah berikan balasan yang besar, maka pilihlah hidup kita untuk menjadi hamba Allah, karena memang tujuan kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepadanya. Maka kenali Allah. Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk mengenal Allah. Alhamdulillah Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah. Ya, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita diciptakan untuk beribadah kepada kalimat Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu aku ibadah, dan tujuan aku diciptakan memang untuk beribadah kepadamu. Ya, maka jadikan ibadahmu kau terima ya Allah. Ya, jadikan ibadah kau terima ya Allah. Dan supaya kau terima, jadikan niatku ikhlas hanya untukmu dan sesuai dengan caramu ya Allah yang dituntunkan, yang kau berikan kepada Rasulmu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengarkan doa-doa dan harapan kita ya, agar ibadah kita tiap waktu seiring waktu itu bertambah semakin baik kualitasnya, ikhlasannya, dan ketepatan sesuai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kabulkan doa kita. Amin. Sudah tiba waktu agar kita lakukan kajian kita. Nanti habis azan langsung sholat. Kalau saya berkenan ada tanya. Boleh, kita ada sebentar. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita langsung komat ya. Enak komat lalu. Ada cibu. Ya, ada dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Mana sih kuenya? Maka silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Ya, betul. hmm? Ibu di atas ada pertanyaan Bu? Ada ya. Jadi kalau tidak ada, kita bukan kajian kita malam ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.